Mari kita segera masuk ke dalam firman Tuhan. Saya ingin berbagi apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya bagi gereja Tuhan yang ada di Kupang ini. Kalau saudara mungkin merasakan dalam kehidupan kita masing-masing itu, kita mungkin ya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam hubungan kita, mungkin kita sering merasakan lelah. Memang Tuhan memang tidak lelah untuk memegang kita, tapi kita yang berasanya lelah, begitu ya. Perasaan kita merasa capek, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita kecewa gitu ya. Karena apa? Sudah capek kita bekerja, sudah capek kita melayani, sudah capek kita coba membangun hubungan, tetapi kelihatannya tidak ada hasil. Siapa dari antara saudara yang pernah mengalami hal ini? Tidak ada di tempat ini, cuman saya saja sendiri. Saudara, kita pernah merasakan frustasi pada saat kita kalau ada buahnya itu cuma sedikit gitu ya, atau tidak ada buahnya sama sekali. Kadang-kadang kita merasa kecewa begitu ya. Kita bisa merasakan kecewa. Bahkan hamba Tuhan pun gitu ya, pendeta juga bisa merasakan kecewa gitu. Kadang-kadang merasakan, waduh ini kenapa kok hasilnya cuma segini, pelayanannya cuma segini gitu. Apa itu udah capek-capek, udah jauh-jauh hari kita persiapkan, tapi hasilnya itu cuma sedikit begitu. Dan kadang-kadang kita kecewa, bukan hanya kita ini kecewa terhadap keadaan, tapi kadang-kadang kita suka pahit gitu kepada orang lain begitu. Ada yang mungkin menjadi penyebabnya begitu ya. Bahkan kita mungkin kecewa dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau udah kecewa dengan diri kita sendiri, kita ujung-ujungnya kecewa dengan Tuhan. Siapa mungkin yang pernah merasakan gitu ya. Mungkin dalam hati kita gitu ya. Kita mungkin enggak pernah ngomong sesuatu terhadap Tuhan begitu yang bilang, saya kecewa sama kamu Tuhan. Mungkin enggak. Tapi dalam hati kita sebenarnya kecewa. Karena apa? Kenapa saya sudah bekerja, usaha ini, usaha itu, tidak ada hasilnya, malah bertambah parah. Dan kita bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Sepertinya kok Tuhan ini kurang favor, kurang anugerah gitu dalam kehidupan kita. Padahal kita ini udah habis-habisan dengan Tuhan. Kita ini sudah melayani dengan Tuhan. Kita melayani Dia, kita dengarkan khotbahnya. Datang ibadah 1, 2, 3, tidak pernah miss setiap minggu. Kita melakukan disiplin-disiplin rohani kita berusaha dan berdoa. Ora et labora, ya kan? Kita udah lakukan semuanya. Ada yang salah tidak dengan semua daripada aktivitas-aktivitas rohani ini? Tidak ada yang salah saudara, tidak ada yang salah satupun. Bahkan semua terlebih-lebih aktivitas rohani seperti mengikuti KKR, kadang-kadang kita suka ikut pelayanan, pemulihan, kita ikut kesembuhan, pelayanan kesembuhan, kita ikut konseling dengan gembala, dengan ibu gembala, dengan para pemimpin, kelihatannya segitu-segitu aja hasilnya. Kelihatannya sepertinya tidak ada hasil. Saudara, saya harus katakan, Yohanes pasal yang kelima ayat 19, bagaimana Yesus itu bekerja, cara Yesus itu bekerja dalam kehidupan sehari-harinya, bagaimana dia melakukan aktivitasnya, bagaimana dia bisa melayani Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia tidak pernah mengalami kekecewaan sama Tuhan. Kita baca di Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Mungkinkah bahwa kita tidak mungkin melihat, mungkin apa yang kita kerjakan itu bukan yang Bapa mau kerjakan sehingga tidak kelihatan hasilnya? Mungkinkah karena kita ini seolah-olah sibuk, kita ini seolah-olah banyak aktivitas, tetapi kita ini sendiri tidak puas sebenarnya. Bahkan kita ini terlihat sibuk, tapi kadang-kadang kita ini capek gitu, sibuknya itu sendirian. Benar apa benar? Kadang-kadang kita ini merasa frustasi, karena sebenarnya itu bukan yang Bapak mau kita kerjakan. Yesus saja harus melihat Bapaknya untuk mengerjakan, baru dia kerjakan. Kenapa dia katakan demikian? Karena Yesus itu mempunyai hubungan seperti anak dan bapaknya. Saudara-saudara di sini, siapa yang punya anak? Nah, yang punya anak pasti tahu. Kalau anak masih kecil gitu ya, dan mulai beranjak begitu ya.
saudara akan lihat apa yang dia lakukan itu akan meniru kita biasanya. Jadi kalau orang tuanya itu suka bawa-bawa koper gitu ya, suka bawa-bawa tas gitu bekerja. Anak itu kadang-kadang suka bawa-bawa tas gitu, dia ingin ikut papanya gitu, bawa-bawa tas gitu. Atau mungkin melihat mamanya suka masak. Anak yang perempuan gitu ya, lihat mamanya tiap hari memasak, ngepel atau vakum gitu ya. Kadang-kadang anak itu suka ngelihat mamanya, terus dia ingin bawa-bawa vakum, bawa-bawa pel, sapu-sapu gitu. Pernah lihat? Dia itu melihat orang tuanya bekerja, itu yang dia kerjakan. Anak itu meniru orang tuanya. Jadi ini adalah satu hubungan di mana Yesus sendiri itu sangat ditentang oleh orang-orang Yahudi pada saat itu karena dia memperkenalkan Allah Yahudi bukan sebagai Allah yang jauh, Allah yang tinggi di sana, tetapi dia memperkenalkan kepada orang Yahudi hubungan antara dia dengan Allah itu adalah hubungan anak dengan Bapa. Ada satu kata yang diajarkan kepada orang-orang Yahudi yang berasa asing bagi mereka adalah memanggil Allahnya sebagai Bapa. Jangan saudara berpikir bahwa orang Yahudi pada zaman Yesus itu semuanya memanggil Abba, Bapa. Enggak, mereka memanggil Elohim, Yahweh. Mereka memanggil Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang harus ditaati, Allah yang harus menuntut ketaatan dan komitmen daripada umatnya, kesetiaan daripada umatnya. Tetapi seolah-olah tidak ada hubungan. Sedangkan Yesus memperkenalkan Allah yang mau berhubungan dengan umatnya. Seperti Bapa ingin berhubungan dengan anaknya. Hubungan Bapa dan anak itu natural. Itu hubungannya alami, tidak dibuat-buat. Sama seperti hubungan suami dan istri. Hubungannya itu natural. Hubungan laki-laki dan perempuan yang lagi pacaran. Saudara tahu? Nah, yang lagi pacaran gitu ya. Apakah harus disuruh untuk bisa berkata, kamu sudah makan belum? Ya kan? Biasanya gitu. Sudah makan belum? Selamat pagi. Apa kabar sayang? Gitu. Kalau saudara ngomong seperti itu dengan pacar saudara, apakah pagi kamu sudah belum ngomong? Sudah ngomong selamat pagi belum? Kamu sudah belum melakukan ngomong I love you, ngomong sayang sama pacar kamu atau ngomong sayang sama anak kamu? Enggak kan? Itu dilakukan dengan natural, ya kan? Setiap kali lagi posting sesuatu gitu ya, taruh postingannya di Facebook itu, di like. Love. Ya kan? Itu kan biasanya suka kayak begitu kan? Itu nggak usah disuruh-suruh. Saudara harus nggak? Nggak harus. Tetapi saudara lakukan dengan alami. Itu yang namanya hubungan. Ada suatu keintiman, ada suatu kedekatan. Makanya apa yang dikerjakan oleh Bapa, dia juga ikut-ikutan, dia mengerjakan. Orang tuanya itu tidak usah menuntut, kamu harus kerjakan begini ya, kamu harus taat ya. Enggak, nurut aja. Karena apa? Anak itu percaya sama bapaknya. Dia percaya bapaknya sayang sama dia. Amin. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Allah yang mengasihi umatnya. Itu asing bagi orang Yahudi. Makanya kelihatannya hubungan itu bukan lagi seperti sifatnya seperti perjanjian gitu. Seperti kontrak. Kalau kamu melakukan perintah baru kamu diberkati. Kalau kamu tidak melakukan perintah atau melanggar, kamu akan dihukum. Itu dulu hubungannya seperti itu. Kita pun demikian. Kita dahulu yang jauh, kita dibawa dekat. Kita yang dahulu itu karena hidup oleh hukum Taurat, oleh karena kita melakukan ini, melakukan itu, dituntut ini, dituntut itu. Sekarang kita melakukan karena kita percaya bahwa Bapa mengasihi kita. Kita mau melakukan itu karena kita sayang sama Bapa yang mengasihi kita. Amin. Itu bedanya. Nah, hubungan ini artinya ada apa? Ada kehidupan. Ada suatu keintiman dan ada suatu kehidupan. Bukan hubungan yang mati. Ini hubungan yang hidup. Karena apa? Yesus datang untuk membawa kehidupan. Dan kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat ke-10. Dia datang itu untuk membawa kehidupan. Maksudnya apa? Tuhan Yesus membawa dirinya sendiri. Karena apa? Yesuslah kehidupan itu sendiri. Dialah kehidupan itu. Dia datang itu, dia membawa dirinya sendiri. Dengan dia
tersalib di atas kayu salib, dia membuka jalan untuk kita bisa intim dengan Tuhan. Kita bisa melakukan hubungan yang dekat. Kita bisa terbuka dengan Tuhan. Bisa apa saja kita boleh sharing sama Tuhan. Gak perlu, Tuhan ini hal-hal kecil. Ini gak perlu kamu tahu. Saya cuma mau pedulikan hal-hal yang besar aja. Tuhan kan engkau besar, engkau pedulikan hal-hal yang besar. Kalau yang kecil, ini nanti saya yang tanggung jawab gitu. Enggak, karena apa? Dikatakan sehelai rambutmu saja itu dihitung sama Tuhan. Kalau jatuh dihitung. Di sini yang kurang rambutnya, Tuhan sayang sama kamu. Dia care, dia hitung itu setiap rambut yang jatuh. Amin. Dia sayang sama kamu. Oke? Sebab itu kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai hubungan dalam kehidupan orang Kristen. Dan saudara-saudara, bukan hanya saudara diselamatkan, tapi saudara diselamatkan untuk membuat suatu hubungan dan hubungan yang berbuah. Berbuah. Amin. Bukan hubungan yang kosong, bukan hubungan yang biasa-biasa. Kalau saudara tahu pada saat kalau untuk suami dan istri ya, apabila suami dan istri berhubungan ada buahnya. Yaitu anak. Ini buah daripada hubungan. Terjadi suatu hubungan yang menghasilkan, yang produktif, yang menghasilkan kehidupan. Amin. Nah, dikatakan di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara, Yohanes 15 ini adalah perkataan atau khotbah Yesus kepada murid-muridnya, ini sebelum dia disalibkan. Pada saat itu Yesus berkumpul, ini adalah bagian daripada khotbah, seri khotbahnya atau Tuhan Yesus ini meninggalkan perkataan ini kepada murid-muridnya di ruang atas pada saat perjamuan kudus sebelum dia diserahkan. Amin. Ini adalah saat yang momen yang sangat penting karena Tuhan Yesus berbicara secara intim kepada murid-muridnya. Pembicaraan ini sangat penting dan pembicaraan ini ditujukan kepada gereja daripada Tuhan sendiri. Jadi seluruh percakapan yang ada dalam perjamuan kudus pada saat the last supper atau perjamuan akhir sebelum dia diserahkan itu berbicara kepada gereja daripada Tuhan Yesus sendiri. Amin. Nah, kalau saudara perhatikan, murid-muridnya ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi dia berbicara dengan perumpamaan juga orang Yahudi yang tahu. Jadi makanya kenapa dikatakan akulah pokok anggur. Kenapa kok dia nggak pakai akulah pokok apel atau akulah pokok mangga gitu. Kalau saya yang milih, kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya akan pilih akulah pokok durian. Karena saya suka pohon durian, saya suka makan durian gitu ya. Enak kan gitu. Akulah pokok durian yang benar dan kamulah ranting-rantingnya, ya kan? Tapi ini enggak. Tuhan Yesus berbicara mengenai pokok anggur, mengenai pokok anggur. Anggur berbicara mengenai orang Israel. Orang Israel, orang Yahudi tahu mengenai anggur, itu berbicara mengenai orang Israel. Nah, saudara Mazmur 80 ayat ke-8 katakan, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa lalu kau tanam pohon itu. Saudara, bangsa mana yang diambil dari Mesir? Israel, betul. Jadi artinya pohon anggur simbol daripada negara Israel atau bangsa Israel sendiri. Amin. Ini adalah ini menjelaskan. Makanya orang Israel itu tahu begitu ngomong mengenai pokok anggur itu ngomongin mengenai bangsa Israel. Tetapi Yesus berbicara bukan kamulah pokok anggur itu, tapi dia berkata akulah pokok anggur. Tapi bukan tepat, itu tidak tepat. Karena dia berkata apa? Akulah pokok anggur yang benar. Kenapa? Karena orang Israel percaya bahwa Mesias itu datangnya dari bangsa Yahudi. Tetapi pokok anggur yang benar itu cuma ada satu orang. Ada satu pribadi yang benar. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah kehidupan. Yaitu Yesus. Kebenaran yang sejati cuma bisa datang dari Yesus. Makanya dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus itu berbicara demikian, dialah kebenaran itu sendiri. Kalau saudara lihat ya pohon anggur, coba saudara kita bisa buka bersama-sama.
saudara lihat ya pohon anggur, itu ada batangnya dan ada carangnya, ya kan? Saudara tahu yang pokok siapa? Yesus. Yang carang siapa? Disuruhnya apa? Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Kalau tinggal di dalamnya, tentu kau akan berbuah. Itu diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15. Ini udah jelas. Yang menghasilkan buah siapa? Yesus. Bukan kita. Kaget? Jangan kaget. Karena carang itu hanya tempat untuk menggantungkan buah. Tetapi makanan nutrisinya semuanya itu dari pokok. Kalau carangnya dipotong, saudara pernah lihat ranting? Ranting yang dipotong dibiarkan di bawah. Oke, anggap aja lah pohon yang lain lah. Kita anggap pohon mangga. Di sini siapa yang suka mangga di sini? Nah, enak ya. Lagi panas-panas dirujak gitu ya. Pernah saudara lihat batang pohon mangga berdiri sendiri gitu ya. Habis itu batang pohon mangga menghasilkan buah sendiri begitu. Tanpa nempel sama pohonnya. Saya kalau lihat batang kayak begitu, pertama kali saya akan lari. Ngeri ngelihat batang kayak begitu. Ada batang sendirian, nggak pernah nempel ke akar, nggak pernah nempel ke batang pohon, dia menghasilkan buah sendirian. Habis itu buahnya dinilai orang, wah. Saudara kalau lihat di sini yang saudara perhatikan, nomor satu yang saudara perhatikan apa? Buah atau pohon? Buah. Pernah ada orang memuji, wah begitu pohon anggur ya, kelihatan anggur gitu yang dipuji, wah pohonnya bagus sekali ya, batangnya ini bagus sekali. Nggak ada saudara. Wah bunganya, daun-daunnya bagus sekali ya. Nggak ada. Semua akan memuji siapa? Buah. Semuanya yang dilihat adalah buah. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita cuma fokusnya kepada buah. Padahal Tuhan Yesus bilang, kamu harus berbuah. Enggak pernah tertulis kamu harus berbuah. Kamu pasti berbuah. Bukan harus, pasti kamu berbuah. Karena apa? Kuncinya itu cuma tinggal, kalau saudara lihat ya, batang daripada pohon anggur itu adalah tanaman merambat. Bukan tanaman seperti pohon ubi gitu ya, itu kan tanaman menjalar gitu ya, buahnya ada di bawah begitu kan ya. Atau pohon mangga gitu, itu kan buahnya itu sama pohonnya jelas, batangnya jelas gitu ya. Kalau pohon anggur karena dia tanaman rambat, dia itu pohon sama carangnya atau rantingnya tidak bisa dibedakan karena saling melilit. Artinya Yesus dan kita sebagai carangnya itu jadi satu, tidak pernah terpisah. Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Dia. Kita ini jadi satu dengan Tuhan Yesus, tidak bisa dipisahkan saudara-saudara. Itu yang saudara lihat yang bagian yang warnanya abu-abu itu hanya tali. Di mana tanaman itu bisa merambat di sana. Amin. Nah, sumber makanan atau nutrisinya semua datangnya dari mana? Batang. Saat semua datangnya dari pokok. Yesuslah pokoknya, bukan kita. Yesuslah sumbernya, bukan kita. Amin. Kita ini ranting. Ranting memegang buah, menghasilkan daun, menghasilkan bunga, kemudian menghasilkan buah. Tetapi semuanya tergantung dari pokok. Pokok itulah yang mengambil makanan dari akar. Ada di sini yang memuji, wah akar pohonnya bagus ya Pak ya. Itu enggak ada. Mana ada yang memuji akar pohon? Mana ada yang memuji, oh tanahnya bagus sekali nih gitu. Jarang orang bilang, orang tanahnya jelek gitu ya, diaduk-aduk gitu. Padahal yang paling penting itu akarnya. Akarnya kalau dipotong kira-kira, bisa nggak pohonnya bertumbuh? Mati, dia akan mati. Makanya itu akar akan mengambil makanan, dia akan mengambil air. Dan itu kelihatan nggak? Tidak akan pernah terlihat. Kadang-kadang kita ini pingin seperti Bapa di surga. Karena apa dikatakan? Yesuslah pokok. Dan Yesuslah pokok anggur yang benar dan Bapakulah siapa? Pengusahanya. Kan kita bilang
Seolah-olah kayak kita ini yang pengusahanya, pengusaha anggur. Kita yang harus mengusahakan supaya berbuah. Kita harus mengusahakan supaya bersih. Kita harus berusahakan supaya kita ini tidak dipotong begitu. Padahal yang melakukan semua itu siapa? Bapa. Bapalah yang mengurus pohon anggur itu sendiri, bukan kita. Dialah yang memastikan untuk berbuah, bukan kita. Amin. Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat yang ketiga lanjutkan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Keempat, tinggallah di dalamku, di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan supaya berbuah? Ini pertanyaannya kan. Tinggal, jawabannya itu cuma satu, tinggal. Tinggal di dalam aku. Kata-kata di sana itu tinggal di dalam aku. Tinggal itu aja. Ada syaratnya nggak selain tinggal? Nggak ada. Dikatakan tinggal, tinggal itu artinya apa? Ya diam. Tinggal itu artinya diam. Diam di dalam sebagai apa? Diam sebagai apa? Kalau sebagai pokok, kalau itu ada ranting, diam sebagai ranting. Gampang nggak diam itu? Gampang, pekerjaannya nggak ngapa-ngapain kan? Tidak apa-apa, karena yang mengalirkan semuanya, yang menyebabkan dia berbuah adalah pohon, adalah pokok itu sendiri. Amin. Amin. Nah, ada nggak kira-kira ranting jalan-jalan sendiri? Nggak ada. Aneh kalau ranting berjalan-jalan sendiri. Ranting memutuskan dirinya sendiri, kemudian berjalan-jalan sendiri. Nggak ada. Nggak ada ranting yang bisa melepaskan dirinya sendiri. Contoh ya, contoh begini. Saya lagi ada di ibadah ini, ya kan? Saya lagi khotbah kepada Anda. Anda sedang duduk diam, Anda sedang tinggal di ruangan ibadah ini, betul? Ya kan? Saya bilang kepada saudara, Bapak Ibu sebentar ya, Bapak Ibu tinggal di ruangan ini, oke? Jangan kemana-mana, saya mau pergi ke toilet sebentar. Ini perumpamaan ya, saya nggak beneran mau pergi ke toilet ini. Kemudian dalam berapa menit kemudian saya akan kembali lagi, gitu. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, kalau dibilang tinggal artinya apa? Diam di ruangan ini kan, ya kan? Apa saudara ikutan nama saya pergi ke toilet? Nggak ikut kan? Saudara diam dong di ruangan ini. Diam itu pekerjaannya mudah atau tidak? Tidak sulit kan? Cuman diam. Disuruhnya diam, tinggal. Karena saudara sudah ada di ruangan ini, tinggal ya diam. Diam saja saudara-saudara. Sikapnya sebagai si ranting, jangan bentar-bentar, wih saya ikut-ikutan, nah Tuhan Yesus kan dia pergi kemana-mana gitu. Saya ikut-ikutan kemana-mana. Tuhan Yesus bilang, diam di dalam aku. Kamu ini sudah di dalam aku, diam. Cuman disuruhnya diam. Sikap sebagai ranting itu apa? Santai, diam aja. Bahasa Jakartanya, santuy katanya gitu. Diam aja, santai aja, jangan dibawa khawatir. Saudara lihat ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Saudara bilang tinggal dalam aku. Saudara kita mungkin sudah mengalami banyak hal. Mungkin sudah melewati pandemi selama 2 tahun ini. Saudara mungkin mengalami banyak hal. Mungkin ada yang usahanya mungkin terpengaruh, terdampak. Ada yang pekerjaannya terdampak. Ada yang mengalami hal-hal yang tidak baik. Mungkin ada yang sudah diberhentikan gitu ya. Mungkin dalam hubungan mungkin banyak perubahan begitu oleh karena pandemi ini gitu ya. Yang mungkin sekolah, yang mungkin bersekolah selama ini online menjadi offline begitu ya. Dan itu mengalami dampak gitu ya. Kadang-kadang kita mengalami apa itu?
sekarang ini yang sering banyak terjadi itu kita ini dikit-dikit itu kita mengalami ini mental health kita terganggu gitu ya. Kita perlu healing lah gitu loh, katanya kan begitu ya. Healing kemana lah gitu, pergilah begitu ya. Nah ini saudara-saudara, mungkin kita ini merasa bahwa hidup ini kayak nggak ada buah gitu selama pandemi ini. Mungkin kita merasa sepertinya mati karena keadaan. Padahal Tuhan Yesus, Bapa itu sebagai pengusaha, dia itu nggak akan menghukum si ranting. Si ranting ini tidak pernah dihukum loh. Dia ini tidak menghukum ranting kalau tidak menghasilkan buah. Atau mungkin kualitas buahnya itu nggak baik. Nggak pernah terjadi demikian. Nggak ada tulisannya di dalam Alkitab. Justru yang dia lakukan adalah kalau rantingnya kotor, dia bersihkan supaya menghasilkan banyak buah. Yang melakukan siapa? Dia, bukan kamu. Yang membersihkan siapa? Tuhan Yesus, bukan kita. Amin. Nah, ini semua artinya, semuanya itu tergantung dari Yesus yang memberikan nutrisi atau suplai itu. Supaya apa? Dia yang mau memenuhi kebutuhan ranting itu supaya berbuah. Tugasnya ranting ngapain? Tinggal, diam. Amin. Mungkinkah saat ini kita fokusnya hanya kepada buah? Supaya kita bisa menghasilkan buah. Kita bersusah payah untuk berbuah sendiri. Amin. Dan kita kadang-kadang menjadi ranting, ingin menjadi ranting yang produktif. Karena kita ingin menjadi produktif, kita coba putusin diri kita sendiri, kita coba untuk berbuah sendiri tanpa nempel dengan pokoknya. Bisa? Gak ada ranting yang bisa berbuah sendiri. Amin. Adalah ranting yang mungkin putus, masih nyambung dengan buahnya, tetapi buahnya itu gak tetap. Amin. Buahnya ada, orang bilang, wah kok buahnya kayak gitu ya, buahnya ini kurang baik lah. Kemudian si ranting ini mulai, wah gimana ya gitu, saya ini udah berusaha loh menjadi ranting yang baik. Saya udah jadi ranting yang baik nih, berusaha berbuah nih. Tapi dia mulai marah, mulai baper karena apa? Dikritik orang mengenai buahnya. Karena yang dilihat orang dari luar adalah buah. Berarti kalau buah rantingnya nggak beres nih. Wah kan mulai marah nih. Wah, aku ini udah bersusah payah loh, udah pelayanan loh, udah berbuah loh. Menurut saya ini bagus ini buahnya loh. Nah sudah susah payah menghasilkan buah kok masih dikritik orang pula. Saya komplain, mulai komplain. Mana nih yang komplain terus nih. Coba deh, kamu coba menghasilkan buah kayak saya menghasilkan buah deh. Marah kan? Kerjanya kritik melulu, nggak tahu nih, saya udah berbuah, mencoba berbuah setiap tahun. Ya kan, pelayanan sudah bertahun-tahun, bekerja sudah bertahun-tahun, masih aja dikomplain. Karena buahnya nggak enak lah, begini nggak enak lah. Kita jadi marah, kita jadi kecewa, kita pahit sama Tuhan. Akhirnya marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, dan dengan sesama. Ketahuilah saudara-saudara pada saat kita terkonek dengan ranting, dengan pokok itu, ranting yang terkonek dengan pokok itu tidak akan pernah jadi orang yang malas. Di dalam Tuhan, pada saat kita tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang malas bekerja. Diam bukan berarti malas. Diam itu percaya. Percaya dengan Tuhan. Jadi justru waktu kita tahu bahwa kita sudah terkonek dengan Tuhan, malah kita semakin semangat kita melayani. Amin. Kita ini bukan burn out. Justru burn up. Kita ini terbakar, bukan habis, bukan jadi terbakar kering, bukan jadi kecapean pelayanan, tapi justru kita semakin semangat pelayanan. Seperti semak-semak yang berapi, yang di Musa itu lihat, terbakar tapi tidak hangus. That's who you are. Itulah saudara-saudara semua. Dikatakan begini, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kamu bertanya begini, wah kan di luar sana tuh banyak tuh orang-orang dunia ya, yang kelihatannya berbuahnya banyak loh. Pastor, banyak sekali orang-orang dunia, mereka tuh berbuat banyak. Itu kan mereka hidup di luar Yesus, kok bisa berbuat banyak?
Benar kan? Terus kita ngiri ya. Mungkin mereka ini berbuat banyak. Mungkin mereka ini kelihatannya berbuah banyak. Tapi saya yakin buahnya itu nggak kekal. Kenapa? Kekekalan. Kalau mau buah yang kekal, cuma ada satu, yaitu Yesus sendiri. Buahnya itu akan kekal, saudara-saudara. Sebab Yesus itu berasal dari surga. Dialah kekekalan. Di dalam dia hanya ada kekekalan. Buah yang sifatnya permanen, cuma ada satu, yaitu buah dari surga, yaitu Yesus sendiri. Yesus sendiri sifatnya kekal. Nilainya kekal, saudara. Saudara saat ini berada dalam gereja Tuhan, saudara melayani, saudara bekerja di dalam Tuhan, saudara percayakan pekerjaan daripada Yesus Kristus yang telah selesai di atas kayu salib. Saudara sedang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya kekal. Orang dunia capek-capek bekerja untuk emas. Di sini saudara tahu di daerah timur itu ada penghasil emas yang terbesar. Dunia berlomba-lomba untuk mengeruk itu emas. Di surga jalanannya semuanya emas. Ada di sini kota yang jalanannya semuanya emas? Gak ada, saudara-saudara. Semua di sini jalanannya masih aspal biasa. Di surga jalanannya emas. Malu saudara ngambilin emas nyongkel-nyongkel saudara sampai surga gitu ya. Wih gitu, emasnya dicongkel-congkel. Mau dibeliin apa? Saudara, ekonomi Tuhan sama ekonominya dunia beda, saudara-saudara. Lain ekonominya. Kita yang sebagai orang percaya, kita ini dibenarkan. Kita sudah terkonek senantiasa kepada pohon anggur. Karena kita adalah ranting. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bukan akulah pokok anggur dan kamu harus berusaha menjadi ranting-rantingnya. Nggak pernah tertulis demikian. Kita sering bacanya demikian. Seolah-olah kita ini ada suatu tugas di mana kita ini harus menjadi ranting. Enggak, kamu itu sudah menjadi ranting. Nah, sebab itu pada saat kita berdoa, kita ini sadar bahwa kita ini sudah ada di dalam Kristus dan terkonek dengan Kristus. Bukannya terbalik, bukannya kita berdoa supaya kita konek dengan Kristus. Enggak, saudara, itu terbalik. Amin. Nah, contoh ya, kadang-kadang ada orang yang suka nanya gitu, kamu sudah saat teduh belum? Kamu sudah saat teduh belum? Artinya ya, kalau kamu belum saat teduh, kamu nanti harimu nggak diberkati loh sama Tuhan. Pernah ada yang mungkin ngomong sama kamu demikian, wah kamu belum ya? Wah kamu ini harus melakukan banyak hal nih, mesti ikut pelayanan, mesti ikut ini. Kenapa? Supaya kamu ini diberkati sama Tuhan, karena kamu ini terhubung dengan Tuhan, seperti pokok anggur dan rantingnya. Jadi kamu ini merasakan bahwa ini adalah tugasnya orang Kristen. Tugasnya orang Kristen itu, kamu itu nggak melakukan tugas kamu. Kalau kamu nggak melakukan tugas kamu, nanti Tuhan nggak sayang lagi loh sama kamu. Itu yang kita sering rasakan, padahal itu hubungan hanya berdasarkan tugas. Padahal Tuhan bilang, kamu mau saat teduh, silakan. Kamu saat teduh karena kamu sudah terkonek dengan Tuhan. Kamu tuh sudah terhubung dengan Tuhan. Sebab itu kamu berdoa, sebab itu kamu pelayanan. Itulah asalnya di mana kamu itu karena sudah konek, tinggal berbuah. Nanti kamu akan lihat buahnya. Salah satu buahnya yaitu adalah buah-buah Roh Kudus. Karena nggak pernah akan dijelaskan oleh Tuhan Yesus di sini. Buahnya apa? Ada saudara pernah lihat buahnya? Di sini Tuhan Yesus jelaskan buahnya adalah jiwa-jiwa. Enggak. Tapi saya tahu Rasul Paulus dia menjelaskan di Galatia pasal yang ke-5 dikatakan mengenai buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Betul? Ada buah. Pasti ada buah. Pada saat engkau terkonek tidak mungkin tidak ada buah. Amin. Jadi kalau kamu harus saat teduh dulu baru kamu merasa oke sama Tuhan. Lama-lama kamu akan merasa terhukum. Kamu akan merasa terkondem. Kamu akan merasa nggak benar nih kalau saya nggak saat teduh dulu. Tapi kalau kamu udah saat teduh, kamu akan sombong rohani. Kamu bilang, oh saya sudah saat teduh. Tuhan ini harusnya memberkati saya. Jadi sombong sekali. Saya sudah saat teduh. Kamu sudah belum? Sudah belum? Gitu. Ini bukan kekristenan, saudara-saudara. Kekristenan itu karena kita sudah terkonek, kita sudah tersambung, kita tinggal. Maka sebab itu kita melakukan saat teduh. Kenapa? Kita suka berhubungan dengan Yesus. Amin. Ini yang jadi masalah nih. Ini yang jadi masalah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Nah ini yang jadi masalah. Ini yang mungkin membahayakan. Ini yang paling bikin orang takut, bukan? Kalau saudara ingat, wow ini kan.
Kalau ranting nggak berbuah, lihat ya, hati-hati ya di sini. Siapa yang tidak berbuah? Siapa yang belum pelayanan di DOCC? Ayo, gitu. Nanti kamu dipotong sama Tuhan. Dipotong ada dua hal. Entah bisa, ya banyak orang mengonotasikan mungkin ya, gitu ya. Kalau dipotong artinya bisa meninggal atau masuk ke neraka. Ya kan? Ada yang dibuang itu loh, dibuang ke api, nanti dibakar. Kita nih paling takut. Padahal kalau saudara ketahui, arti sesungguhnya dari dipotong, itu dari bahasa Gerika. Bahasa Gerikanya bukan di cut off atau take away, seperti bahasa Inggris. Dipotong, bukan. Arti sesungguh daripada dipotong, itu sebenarnya airo. Airo itu diangkat artinya. Jadi kalau saudara yang ada pohon anggur, ini ya pohon anggur ini, kalau rantingnya jatuh ke bawah, itu suka ketutupan dengan debu, suka ketutupan dengan kotoran. Pada saat itu adalah suatu kegilaan apabila rantingnya itu sudah jatuh, atau rantingnya akan menghasilkan bunga dan buah, tapi terus dipotong-potong terus sama petaninya. Itu nggak masuk akal, karena dia produktif kok pohonnya. Kenapa udah jatuh di bawah dipotong? Justru yang jatuh di bawah dinaikkan kembali ke atas. Supaya terkena sinar matahari. Dan yang kotor dibersihkan. Artinya apa? Sebagai orang Kristen kita kadang-kadang turun karena keberatan. Masalah hidup semua sampai ke bawah kena debu. Debu itu melambangkan dunia, saudara. Dan debu itu makanan iblis. Kita kadang-kadang setiap hari ketutupan debu sampai kita lupa bahwa kita ini masih terkonek dengan pokok. Kita lupa bahwa kita ini masih punya hubungan dekat dengan Tuhan karena Tuhan yang memegang kita. Pokok yang memegang ranting, bukan ranting yang memegang pokok. Pokoklah yang memastikan ranting itu hidup, bukan ranting yang memastikan pokoknya hidup. Kebalik saudara, justru kalau kotor sama Tuhan diangkat, dibersihkan dengan air, yaitu firman Tuhan. Setiap saudara merasakan rasanya saudara nggak connect, dengerin khotbah. Dengerin khotbah-khotbah yang memberitakan Injil kasih karunia, menyatakan bahwa engkau masih tinggal di dalam Dia, bahwa engkau masih tetap dikasih oleh Dia. Saudara tahu nggak? Untuk berbuah, pohon anggur itu membutuhkan waktu sangat lama. Sekitar 3 tahun baru bisa menghasilkan. Karena apa? Akar dan rantingnya itu akan mengalir, akan mulai melingkari, kemudian akarnya akan masuk ke dalam mencari air, mencari nutrisi, mencari unsur-unsur hara, humus, semua nutrisinya yang dari dalam tanah. Itu benar-benar sampai dia kokoh, baru setelah itu berbuah, baru setelah itu dia bisa menjadi kuat. Tetapi kebanyakan kita nggak mau fokus kepada itu. Yang kita fokuskan itu hanya buah, kapan menghasilkan buah. Dan hasilnya dari buah, biasanya kalau anggur itu menghasilkan buah dan buahnya dijadikan apa? Saudara tahu arak yang enak itu umurnya itu nggak sebentar. Harus disimpan dulu, tambah lama, tambah enak, tambah lama, tambah keluar itu. Dan bilangnya araknya enak gitu ya. Nggak ada yang bilang pohon anggurnya enak gitu, enggak. Semuanya bilang araknya enak sekali, hasilnya enak sekali, manis sekali nih. Wah, araknya enak sekali gitu. Tapi kita lupa bahwa itu sebenarnya hasil daripada kita makan yang namanya pohon anggur. Kan arak yang enak harus dihasilkan dari buah anggur yang enak. Anggur yang enak hasilnya adalah karena makan nutrisi yang enak. Betul? Itu saja saudara. Masalahnya kita mungkin kita sendiri terlalu fokus sama buah kita. Kita fokus bagaimana caranya, kita putar kepala, kita minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana Tuhan, kita ini dikasih hikmat supaya kita bisa berbuah lebih lagi. Kita fokus pada buah, fokus pada buah. Padahal kita harusnya fokus pada tinggal. Saudara boleh hitung dari Yohanes pasal ke-5 ayat dari 1 sampai 5. Lebih banyak mana kata tinggal dibanding dengan kata berbuah. Saudara cek. Lebih banyak mana? Lebih banyak dia ngomong tinggal dibanding berbuah. Saudara bisa hitung kata-katanya sendiri. Itu lebih banyak mengenai tinggal. Tuhan Yesus katakan tinggal, diam dalam aku. Saudara, saya tutup dengan ini. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia
kamu berada dalam Kristus Yesus. Pertanyaan saya, oleh dia itu siapa? Oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh Bapa sendiri, oleh karena kita bisa berada di dalam Yesus Kristus, oleh karena Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri. Dia mati bagi kita supaya kita bisa berada di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan dirinya. Dia telah mengasihi kita dengan cara dia mengorbankan dirinya sendiri. Yang terbaik daripada surga telah diberikan kepada kita supaya kita menjadi anaknya. Supaya kita terkonek senantiasa. Kita tidak bisa keluar. Bahkan dikatakan kan bahwa kita tidak bisa binasa. Tidak ada yang bisa mengambil kita daripadanya. Benar-benar kita ini sudah dilindungi. Kita sendiri yang memprotek adalah Tuhan sendiri. Tidak ada satupun yang bisa cabut-cabut rantingnya karena Bapaklah pengusahanya. Dia yang memastikan saudara tetap nempel di dalam Kristus. Saudara-saudara dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Saudara butuh hikmat karena saudara berada di dalam Kristus Yesus. Hikmat itu ada dalam saudara. Telah ada di dalam saudara. Terus dikatakan, ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mengapa dikatakan hal ini? Karena apa? Detik kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu itu sudah berada dalam Kristus, dan di dalam Kristus sudah ada hikmat. Amin, saudara. Nah, bagaimana kalau kamu tahu bahwa kamu itu berhikmat? Pada saat kamu mengetahui dan kamu percaya bahwa kamu sudah dibenarkan, kamu sudah dikuduskan, dan bahwa kamu sudah ditebus sekali untuk selama-lamanya. Itulah tandanya bahwa kamu itu punya hikmat. Hikmat pertama itu adalah kamu tahu kamu dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus sekali untuk selama-lamanya. Itu hikmat daripada Tuhan. Artinya apa? Kamu tahu, kamu tidak lagi bisa keluar daripada pokok anggur. Kamu itu tetap tinggal dalam pokok anggur. Tetaplah fokus pada tinggal pada pokok anggur itu. Bukan fokus kepada buahnya. Karena itu buahnya adalah buahnya Kristus. Bukan buahmu. Kalau buahnya punya Kristus, mau buahnya ada, itu bukan buah kamu juga. Mau buahnya bagus, dipuji orang, itu juga bukan buahmu. Kamu gak jadi sombong. Pada saat buahnya jelek, itu bukan buahmu. Itu buahnya Kristus. Kamu gak akan efek sama sekali. Tapi pastor, saya merasa saya ini udah putus dari Kristus. Saya ini udah lepas gitu kelihatannya dari Kristus. Saya ini merasa ini saya jauh dari Kristus. Itu perasaan. Dan iblis mau engkau untuk tetap bermain dalam level perasaan. Padahal engkau tahu bahwa orang benar hidup karena iman. Bukan karena perasaan. Jangan main-main dengan levelnya iblis, perasaan itu. Engkau mau main dalam levelnya Tuhan, yaitu level iman. Itu lebih tinggi daripada apapun juga. Engkau main di level surgawi, jangan mau diajak oleh iblis main-main di tanah-tanah yang debu-debu itu. Perasaan kamu bisa menipu. Hari ini kamu bisa rasa terkonek, besok bisa rasa nggak konek. Puji-pujiannya hari ini ngena, pastor, konek saya. Besok nggak konek, kenapa? Nggak ada puji-pujian. Padahal saudara tetap terkonek. Saudara tetap tinggal. Apa yang perlu saudara lakukan? Diam dan percaya, fokus, karena saudara sudah tinggal di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara.